wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pada mata kuliah statistika, yaitu mengenai entry data bahasa, pemrograman R, dan program dasar bahasa R. Ya, yang pertama, tidak bergerak. Nah, yang pertama, saya awali dengan interaksi dengan sistem R. Lingkungan atau tempat R bekerja terdiri dari 4 area yang berbeda. Pertama, ada area script. Di area ini kita dapat membuka, membuat, dan menulis script. Kemudian yang kedua, area konsol. Area ini adalah konsol R aktual tempat perintah dieksekusi. Selanjutnya ada area kerja atau riwayat. Di area ini kita dapat menemukan ringkasan praktis dari semua objek yang dibuat di ruang kerja tempat kita bekerja. Yang keempat adalah area visualisasi. Di sini kita dapat dengan mudah memuat paket dan membuka file bantuan R, tetapi yang lebih penting kita dapat memvisualisasikan plot. Nah, kita dapat lihat di sini di layar contoh gambar screenshot yang saya ambil dari internet tentang program R. Nah, yang kita lihat paling atas sebelah kiri, ini di dalam sebuah gambar ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, paling pertama sebelah kiri itu dinamakan area script. Kemudian yang dinamakan area kos sebelah kanan dinamakan ruang kerja atau riwayat, dan yang terakhir adalah visualisasi. Kita dapat lihat yang pertama visual ini Eko, suaramu sudah tidak ada. Kalau kita perhitungkan. Pak Yasin bisa dengar? Tidak ada. Iya, tidak ada suara. Jaringan apa? Halo, bisa dengar suara saya? Oh iya, bisa Eko, bisa. Kita kembali. Tunggu, sabar. Halo. Oke, ada. Ada. Saya lanjut. Beberapa matematika sederhana. R dapat digunakan seperti kalkulator dan memang salah satu kegunaan utamanya adalah untuk melakukan perhitungan matematika dan statistik yang kompleks. R dapat melakukan perhitungan sederhana maupun yang lebih kompleks. Selanjutnya, menggunakan R seperti kalkulator. Contoh,
3 tambah 9 tambah 12 kurang 7, maka mendapatkan hasil 17. Ya. Baris pertama menunjukkan apa yang pengguna ketik, beberapa angka dengan beberapa penambahan dan pengurangan sederhana. Baris berikutnya menunjukkan hasilnya 17. Pengguna melihat bahwa baris ini dimulai dengan dalam kurung 1 dari kursor arah panah ke kanan. R memberitahu pengguna bahwa elemen pertama dari jawabannya adalah 17. Nah, selanjutnya kita lihat di layar, ini adalah contoh beberapa operasi matematika yang tersedia di dalam program R. Pertama ada perintah atau operasi, kemudian ada penjelasan. Ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, serta ada tanda kurung. Kemudian ada pi, ini kita lihat biasanya dapat didapatkan pada rumus matematika. Ada pi, nilai pi, kemudian ada x dan y, ada kuadrat, ada logaritma, kemudian ada trigonometri, cos tangen, sinus tangen, kotangen. Ya. Kita lanjut. Berikut beberapa cara yang dapat digunakan untuk berlatih menggunakan matematika di R. Yang pertama, ketik perintah matematika berikut menggunakan nilai. Panah ke kanan ini memang rumus yang telah ada di R. Saat kita akan memasukkan atau menulis angka atau sesuatu di dalam lembar kerja, yang paling pertama muncul adalah anak panah ke kanan, yaitu pi kali 2 kuadrat 3. Itu kurang kuadrat dalam kurung 4. Kemudian yang kedua, sekarang coba gunakan perut dalam kurung, kemudian perintah dengan beberapa matematika. Kemudian yang ketiga, ketikan faktorial sederhana. Dan lanjut, yang keempat, ada coba ketikan logaritma berikut, semua memberikan jawaban yang sama karena berbeda bentuk dari hal yang sama. Yang kita bisa lihat di layar dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kelima, ada langkah ke-6 juga. Kemudian ada yang ke-7 logaritma lagi. Dan ke-8, 9 sampai 10. Nah, ini beberapa contoh yang mungkin bisa digunakan dalam penggunaan R. Akan tetapi ini dari contoh dari 1 sampai 10 ini berbeda-beda. Misalkan di contoh ke-8 itu penggunaannya sendiri lagi, 9 itu sendiri, dan yang ke-10 sendiri. Bukan berarti langkah-langkah dari pertama sampai 10 ini tahap-tahapnya bukan seperti ini. Ini hanya contoh-contoh yang diberikan saja. Kemudian lanjut memasukkan data ke dalam R. Menggunakan perintah kombinasi untuk membuat data. Yang pertama, cara paling sederhana untuk membuat sampel adalah dengan menggunakan C dalam kurung pemerintah. Ya, C di sini diartikan adalah kombinasi. Arti dari C itu adalah kombinasi. Kemudian kita dapat menganggap ini sebagai kependekan dari menggabungkan atau menggabungkan yang pada dasarnya adalah apa yang dilakukan. Contohnya, C kombinasi, kemudian dalam kurung itu perintah apa yang ingin hendak kita kombinasikan. Misalkan kita ada contoh beberapa item, ada item pertama, item kedua, item ketiga. Misalkan kita lihat dari contoh penjumlahan tadi. Ya, ini kita kombinasikan untuk penjumlahan, bisa pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kemudian semua yang ada di dalam tanda kurung digabungkan menjadi satu item. Lebih jelasnya kita dapat menetapkan item yang digabungkan ke objek bernama sample.name sama dengan kombinasi dalam kurung item 1, item 2, item 3, dan item seterusnya. Nah, kemudian lanjut memasukkan item numerik sebagai data. Data numerik tidak memerlukan perlakuan khusus, cukup dengan mengetikkan nilainya, dipisahkan dengan koma ke dalam kombinasi. Kemudian ada perintah di situ di dalam kurung apa yang pengguna ingin tuliskan. Kemudian ada contoh data 1. Misalkan kita ada beberapa data yang hendak kita ingin lihat hasilnya untuk penjumlahan. Misalkan ada kombinasi dari 3, 5, 7, 5, 3, 2, 6, 8, 5, 6, dan 9. Kemudian objek itu menyimpan data dan ketikkan nilainya ke dalam tanda kurung.
kita akan menggunakan Udah lihat puras. namanya. Kita bisa lihat contoh dalam tampilan kalian. Nah, kemudian program dasar bahasa R. From atau yang tanda panah kanan adalah from R yang menunggu perintah. Semua kode R yang diketik dari prompt ini akan didahului dengan simbol anak panah kanan. Nah, tanda dalam kurung 1 yang mengawali keluaran menunjukkan bahwa ini adalah item 1 dalam vektor keluaran dan akan dilaporkan bersama dengan hasil keluaran agar lebih mudah diidentifikasi. Semua fungsi akan diikuti oleh tanda kurung ganda dalam teks. Nah, seperti kita lihat contoh yang ada pertama tadi tentang penjumlahan, diawali dengan anak panah ke kanan, kemudian misalkan sampel atau kita menggunakan bisa dituliskan data 1 sama dengan C dalam kurung 5 tambah 7 kurang 4 balas kurung. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Tanda dalam kurung 1. Kemudian dituliskan tadi di sebelahnya adalah 17. Itu hasil dari penjumlahan, pembagian, dan pengurangan yang terdapat di contoh tadi. Nah, kemudian R memiliki sejumlah fungsi bawaan seperti sinus, cos tangen, tangen, semua dalam radian. X, kemudian logaritma, dan SQRT. Beberapa konstanta khusus seperti Pi juga telah ditentukan sebelumnya. Ada contoh X 2,5. Hasilnya 12,18,249. Nah, lanjut. Ketika baris yang dikirimkan tidak lengkap, promot R berubah dari anak panah kanan menjadi plus. Misalnya, Anda dapat membagi jumlah pada 2 baris dengan menekan Enter setelah setiap angka. Contoh, anak panah ke kanan, 5 tambah 5, hasilnya 10. 5 tambah 5, hasilnya 10. Pada program R, nilai tertentu diberikan ke objek dengan penugasan. Ini dicapai oleh operator panah kurang dari yang arah panah ke kiri, baru kemudian ada min, garis, yang merupakan simbol gabungan yang terdiri dari tanda kurang dari dan tanda minus, tanpa spasi di antara keduanya. Jadi, untuk membuat konstanta skalar X dengan nilai 5, kita cukup ketikkan, misalkan ada contoh, ada panah kanan, X kurang dari minus 5. Penjelasan dari contoh tadi, perintah X sama dengan 5 juga berfungsi di R, tetapi opsi panah biasanya lebih disukai. Arah panah mewakili arah penugasan. Jadi, X kurang dari minus 5 dan 5 kurang lebih dari X memiliki hasil yang sama. Ketahuilah bahwa ada potensi ambiguitas jika Anda salah memasukkan spasi. Bahkan membandingkan tugas X kurang dari minus 5. X mendapatkan 5. Dengan X kurang dari, kemudian ada spasi 5, menjadi pertanyaan logis yang menanyakan apakah X kurang dari minus 5 dan akan menghasilkan jawaban true atau false. Ya, baik, terima kasih. Demikianlah materi presentasi saya. Selanjutnya, jika ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin ada beberapa yang saya ingin tanyakan Eko. Ini kalau kita melihat tadi untuk rumusnya, pemasukan rumus, saya kira itu lebih bagaimana ya? Hampir sejalan dengan yang ada dalam Excel. Kalau hanya untuk perhitungan sederhana kan, Excel juga bisa. Kalau pandangannya Eko, ini apa kelebihan R ini?
dibandingkan dengan Excel. Kemudian untuk mempelajari R, saya rasa kita harus lebih harus memahami rumus-rumus yang ada dulu terlebih dahulu sih kalau untuk mempelajari ini. Jadi mungkin kalau untuk rumus yang lebih sulit, dari Eko ada ini contoh rumus yang sedikit lebih sulit. Mungkin cuma 2 itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan sekalian? Dari saya Pak Eko. Ya, Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin berhubungan juga dengan pertanyaan dari Pak Yasin tadi, karena saya menyimak penjelasan dari contoh-contoh yang Pak Eko berikan tadi itu mengenai perhitungan pada matematika sederhana. Belum, Pak. Nah, kalau R ini apakah untuk perhitungan matematika yang levelnya lebih sulit, apakah bisa juga digunakan? Kemudian yang kedua, mungkin Pak Eko sebagai pemateri sudah pernah mencoba atau maksudnya mencoba-coba menggunakan bahasa R ini, kira-kira dalam penggunaannya itu apa kesulitan-kesulitan yang Pak Eko alami, supaya mungkin kalau bisa sharing seperti ini kan bisa kita antisipasi lebih dulu ketika kita akan menggunakan ini dia ini. Terima kasih Pak Eko. Ya, terima kasih. Masih ada pertanyaan? Jika tidak, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari 2 pertanyaan. Ya, baik. Saya langsung jawab pertanyaan pertama dari Pak Yasin. Mungkin akan langsung saya jawab sekalian dengan pertanyaan Ibu Pertiwi. Nah, pertanyaan Pak Yasin, program R ini yang saya jelaskan tadi, itu hanya menggunakan rumus-rumus sederhana. Dan apakah kelebihan dari program R ini, kalau cuma menggunakan rumus-rumus sederhana, di program Excel juga bisa. Nah, begitu juga yang dipertanyakan oleh Ibu Ibu Pertiwi, apakah ada lagi cara perhitungan yang lebih sulit yang bisa digunakan dalam program R? Dan bagaimana saya sebagai pemateri apakah pernah menggunakan program tersebut? Nah, baik, jujur saja, sebenarnya saya ingin mencoba untuk mendownload ini program R ini dan ingin langsung mempraktekkan bagaimana cara penggunaan R ini. Nah, kebetulan saya juga kemarin beberapa pekan yang lalu ingin mendownload program aplikasi ini, kan tetapi memori saya belum cukup untuk memadai di laptop. Karena masih banyak aplikasi yang terdapat di laptop saya. Nah, jadi saya belum bisa memberikan contoh yang lebih sulit lagi atau yang lebih sulit rumusnya, karena saya juga belum terlalu memahami cara penggunaan program R yang cara penggunaan program R. Tapi saya telah melihat beberapa cara-cara yang ada di YouTube atau yang ada di Google. Untuk program R ini bukan hanya untuk menghitung menghitung angka-angka, akan tetapi juga bisa melihat bisa dikatakan menjadi sebagai rumus, menjadi kamus bahasa. Misalkan saya ingin memberikan contoh juga, tidak ada aplikasi untuk membuka program R tersebut.
contohnya apa namanya? Saya bayangkan saya ya Bu ya, karena saya juga belum terlalu ini. Tentang penggunaan nama, misalkan di ruang kerja yang saya jelaskan tadi ada ruang kerja yang dibagi atas 4, ruang kerja bagian R dibagi atas 4. Yang pertama ada ruang kerja apa namanya script, kemudian ruang kerja konsol, kemudian ruang kerja riwayat yang ini. Nah ini, yang pertama sebelah kiri ada paling atas itu ruang kerja script, kemudian yang di bawah itu ruang kerja konsol, dan yang ketiga paling atas sebelah kanan itu ruang kerja apa namanya riwayat. Kemudian yang di bawah itu adalah visualisasi. Nah, cara kita untuk memasukkan data apa yang ingin hendak kita cari, misalkan kita ingin mencari pendapatan rata-rata satu kecamatan, gaji rata-rata satu kecamatan. Nah, kita menulis gaji pendapatan rata-rata itu di sebelah kiri atas di lembar kerja yang ada apa namanya skrip yang paling atas sebelah kiri. Rekan-rekan bisa lihat di layar ini yang ada 1 2 3 4 ini, kita bisa letakkan di situ, kita tuliskan yang seperti saya jelaskan tadi, rumus sebelah anak panah kanan dulu, kemudian kita tuliskan penghasilan atau gaji 1.000 orang dalam satu kecamatan. Misalkan gajinya itu 3 juta. Kemudian kita bisa hitung yang rata-rata perbedaannya 250.000. Itu yang saya lihat saya juga akan lihatkan di sini tidak ini. Kemudian hasil jawabannya akan terlihat di ruang kerja lembar konsol yang terdapat di bawahnya, yang terdapat di bawah dari lembar kerja script. Kemudian akan terlihat di bawah ruang kerja konsol. Kemudian apa yang kita tuliskan di script dan terlihat di ruang kerja konsol akan muncul juga di history atau riwayat yang sebelah kanan atas. Dan itu akan menjadi yang lebih sederhana. Kalau yang di bawah, nanti yang di bawah di ruang kerja konsol itu ada penjabaran seperti yang dicontoh ini, kan panjang sekali penjabarannya, kemudian akan diringkas atau jadi lebih ringkas lagi di dalam lembar kerja yang riwayat ini, yang paling atas sebelah kanan. Nah, kemudian itu ketika kita akan memvisualisasikannya, ada lagi rumus atau ada beberapa tombol yang terdapat di ruang kerja plots yang di bawah sekali sebelah kanan. Kita akan klikkan plot, kemudian akan muncul gambar visualisasi seperti ini. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bagaimana menurut rekan-rekan sekalian, apakah ada tanggapan atau masukan atau saran? Saya persilakan. Ya, baik Pak Eko. Berarti Pak Eko untuk kapasitasnya ini aplikasi atau program ini di-download itu kapasitasnya besar. Sebenarnya tidak besar, cuma beberapa MB mungkin. Tapi karena saking banyak laptop saya aplikasi, jadi belum diinstal juga laptop saya, masih agak loading. Sedangkan tadi masuk untuk masuk untuk Zoom saja ini terus. Oke. Sudah. Oh iya, Pak Eko ya. Jadi terima kasih dari Pak Eko. Saya menambahkan sedikit. Jadi saya menggunakan rumus yang Pak Eko kasih, kemudian saya sudah install program R juga di laptop saya. Alhamdulillah hasilnya ada. Sama seperti yang di PowerPoint ini. Hasilnya sama seperti itu. Dengan rumus yang Pak Eko kasih ini. Saya sudah coba masukkan dan mendapat hasil yang seperti ini. Oke. Mungkin kalau rumusnya jelas dan masih banyak lagi, kalau kita eksplorasi aplikasi ini sangat baik ya, kalau dari saya pribadi.
Ya, terima kasih Pak Yasin dan Ibu Dewi atas masukan dan tanggapannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.